Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk segala kalanya. Layak Engkau ditinggikan, dipuji, diagungkan. Karena kami ada sebagaimana kami ada. Yang kami akui adalah hanya karena Tuhan. Amin. Baik bagi kami. Amin. Karena kuasa-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu. Gak ada yang membuat kami ada sebagaimana kami ada. Bukan uang kami, bukan kuat gagah kami. Bukan apapun, semuanya hanya karena Tuhan. Oleh sebab itu layaklah Engkau dipuji, ditinggikan, disembah, diagungkan di dalam hidup kami. Untuk itulah kami ada di tempat ini berkumpul Tuhan. Menaikkan puji sembah kami kepadamu. Menaikkan korban-korban kami Tuhan. Korban syukur, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah apa yang kami lakukan. Bakar Tuhan jadi dupa yang harum. Naik menyenangkan hati-Mu. Dan ini saatnya Bapa, pada hari ini, saat ini juga Tuhan kami menantikan firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu mengkoreksi kami. Firman-Mu itu Tuhan makanan bagi roh kami. Dan biarlah hari ini itu kami terima. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ambil bagian yang terbaik yaitu firman Tuhan. Dan biarlah keluar dari tempat ini kami menjadi pribadi yang berbeda. Bukan lagi Tuhan sekedar menjadi orang yang mendengar firman, merenungkan firman, mengerti firman. Tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, ucap syukur, umat diberkati, katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini, ada gembira hari ini, amin saudara. Iya, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari tadi jam 7 saya bicara mengenai semangat. 2019 adalah tahun yang gak mudah. Saya percaya, tadi saya sudah bilang bahwa 2019 itu akan menjadi tahun yang mungkin lebih sulit daripada tahun 2018 dan itu mungkin sebuah kepastian. Tetapi bersama Tuhan kita tetap menang. Amin, saudara. Katakan sama saya menang. Katakan sama saya menang. Iya, yang pertama kalau engkau menang, firman Tuhan bilang tadi bahwa semangat itu penting. Selama engkau semangat, maka apapun yang terjadi di 2019, engkau akan mampu untuk mengatasinya. Selama engkau semangat, maka di sepanjang 2019 engkau tetap punya tenaga untuk melakukan hal yang terbaik. Selama engkau semangat, maka di 2019 engkau tetap keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Selain daripada semangat, saya mau masuk pada yang kedua hari ini, 2019, bagaimana caranya supaya kita tetap meraih kemenangan di 2019. Maka ada pepatah yang saya ingat, pepatah Inggris, dia bilang gini, attitude will determine your altitude. Bapak Ibu, attitude kita, sikap kita, itu akan menentukan seberapa tingginya kita. Amin saudara? Our altitude will determine your altitude. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi 2019 ini buat saya arusnya akan melawan kita, itu pasti. Tetapi saya ingat profesi saya yang sesungguhnya yaitu seorang penerbang. Justru kami ini kalau mau take off itu harus berlawanan dengan angin. Kalau kami take off maka kami akan cari arah yang berlawanan dengan angin. Kalau Tuhan bilang bahwa kita ini adalah Raja Wali, maka Raja Wali pun sama. Raja Wali itu pernah lihat Raja Wali terbang enggak? Raja Wali terbang itu bukan dengan mengepakkan sayapnya, begini. Pernah enggak lihat Raja Wali terbang ini? Itu emprit, saudara. Itu bukan Raja Wali. Saudara. Kalau Raja Wali itu enggak. Raja Wali itu 1 kali 2 kali dia ngayun. Sek, dia diam. Apa yang dia lakukan sebetulnya? Yang dia lakukan sebetulnya dia sedang mencari arus udara yang menentang dia. Dan waktu arus udara yang menentang dia itu ketemu, maka dia hadapkan sayapnya dengan attitude yang benar, maka arus yang tadi dia pakai untuk naik. Jadi Raja Wali itu naik bukan dengan tenaganya. Raja Wali itu naik dengan apa? Dengan tantangan yang dia hadapi.
Maka nggak salah kalau kemudian firman Tuhan bilang, engkau akan terbang tinggi bagai raja. Masih ingat nggak lagunya? Yang mana emang? Suka gitu. Emang suka kadang-kadang suka miskom gitu ini. Kayak ada seorang pemusik, ada seorang pendeta. Pendeta ini paling senang sama lagu Seperti Rusa. Seperti Rusa. Dan di dalam kekristenan kita, di dalam lagu-lagu rohani kita, lagu Seperti Rusa itu banyak. Ya nggak saudara? Ya kan? Seperti rusa rindu, itu seperti rusa. Seperti rusa, ya kan? Terus apa lagi tuh? Ada 3 atau 4. Sayang, nah, itu seperti rusa juga, saudara. Dan waktu udah selesai khotbah, terus dia bilang gini ke musik, yuk lagu Seperti Rusa. Langsung seperti rusa. Bukan rusa yang itu, rusa yang satu lagi. Gitu. Yang dikasih Tuhan. Kita seperti Raja Wali. Raja Wali itu nggak perlu keluarin tenaga gede-gede untuk dia terbang tinggi. Cukup dengan apa? Cukup dengan memanfaatkan apa yang menentang dia. Raja Wali itu sayapnya sampai hari ini masih diselidiki oleh semua ahli aeronautika. Untuk apa? Untuk dia bikin pesawat seperti sayap Raja Wali. Sayap Raja Wali itu bukan hanya kalau dia attitude-nya benar, dia akan ngangkat, daya angkatnya luar biasa. Raja Wali itu kan gak kecil, Raja Wali itu besar. Dan dengan sayap itu dia naik. Raja Wali itu kalau terbang, itu bukan di 4.000 feet, enggak, saya pernah kaca pesawat saya ditabrak sama Raja Wali di ketinggian 15.000 kaki. 15.000 kaki. Anda bisa bayangin, itu tinggi sekali Bapak Ibu. 15.000 kaki. Ditabrak di situ. Saya nggak pernah nyangka, kenapa? Karena teori daripada penerbangan adalah di bawah 10.000, maka ada kemungkinan saya akan nabrak burung. Oleh sebab itu di bawah 10.000 kecepatan kami tidak boleh lebih dari 250 knots. Supaya apa? Kalau nabrak kita dalam posisi yang pelan. Dan kalau sudah di bawah 10.000 maka kami harus pastikan window atau kaca kami itu heated, itu dipanasin. Supaya apa? Supaya lentur dia. Enggak rigid. Kalau dia beku, kalau dia dingin, ditabrak pecah. Saya ditabrak di 15.000, kecepatannya sedang 320 something. Kalau kami pakai pesawat jet itu, kalau di kecepatan kilometer per jam, itu sekitar 840 kilometer per jam. Itu kecepatannya. Lagi kecepatan gitu, buah, gitu. Apaan nih? Mulai itu. Crack, retak. Pesawat kita punya 6 lapis. 6 lapis kaca, crack yang pertama. Saya kurangin kecepatan, saya turun. Saya hit, crack yang kedua, crack yang ketiga. Terus akhirnya kita harus landing. Crack yang keempat, retak yang keempat. Retak yang kelima, saya mendarat. Persis sekali, retak yang keenam, saya sudah di tempat parkir, saudara. Yang saya mau cerita bukan itunya. Nanti saudara jadi takut terbang. Ya. Orang jangan takut terbang. Selalu tips dari saya, kalau terbang apa? Tidurlah. Amin, saudara. Lu iya betul. Sudahlah, iya nggak usah takut. Tidur aja. Saya itu kalau terbang kayak kemarin saya ke mana? Ke Malang karena ada rekan kami yang kedukaan, jadi saya ke Malang kemudian bolak-balik aja. Saya sama anak saya yang nomor 3, Ezra. Begitu mau jalan pagi-pagi hari, pakai flight pertama ke Malang jam 6 pagi, jam 7 pagi, jadi saya berangkat jam 5. Begitu keluar, waduh itu yang namanya Jakarta hujan, lebat sekali. Hujan lebat sekali. Anak saya cuma bilang gini, waduh hujan nih Dad, kita bilang. Iya, asik. Kenapa? Tidur kita tambah nyenyak ya. Saya tuh kalau cuaca makin buruk, makin nyenyak tidur, saudara. Kenapa? Goyangannya makin kencang kan. Itu kayak di ayun-ayun.
Oh enak banget itu. Iya gak sih? Hah? Enggak. Enggak, saya mau tanya, emang saudara bisa apa? Saudara melotot gini juga mau bisa apa coba? Situ nyetir enggak? Cuman dapat takutnya doang. Ngapain sih nikmatin ketakutan? Tidur aja. Amin, saudara? Tidur aja, santai gitu loh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Begitu saya take off bener, waduh, begitu saya start engine udah tidur. Saudara. Kalau saya prinsipnya gitu, begitu mau take off tidur. Itu yang saya nggak pernah bisa dulu. Kenapa? Kalau saya tidur terus nanti yang nyetir siapa kan? Jadi saya nggak bisa tidur. Nah sekarang ini mumpung saya jadi penumpang, wah tidur Pak. Mantep tuh, begitu di starter tuh tidur. Take off seman kaget sebentar, gitu tidur lagi. Naik di atas dulu, makin kenceng goyangannya, makin nyenyak. Itu paling enak, kalau udah naik pesawat tidur. Tinggal nanti kalau Anda buka mata, Anda lihat di depan saudara siapa. Kalau depanmu itu Petrus, maka kau kecelakaan tadi. Ya enggak saudara? Ya kan, tapi paling enggak waktu kecelakaan kita lagi tidur. Amin. Kalau saudara buka mata airport, oh ya, itu berarti apa? Iya, berarti masih ada tugas buat kita. Amin. Salam kanan kiri bilang, kalau masih bertugas percayalah kau gak bakal mati. Kalau masih ada tugas itu kita gak bakal mati. Nanti kalau udah selesai tugas kita, baru Tuhan bilang yuk kembali. Setuju Bapak Ibu? Ya. Yang saya mau katakan adalah Raja Wali itu luar biasa. Jadi dengan sikap yang bersama, pesawat itu juga gitu. Yang namanya angle of attack itu adalah sikap kita terhadap apa? Terhadap airflow, terhadap angin yang nabrak kita. Begitu sikap kita benar, naik kita. Makanya sama pilot biasanya begitu kecepatannya udah pas, tarik. Begitu ditarik dia langsung naik. Begitu hidungnya Anda naikin, by the streamline dia naik. Jus. Sama dengan kita. Selama sikap saudara benar, maka saya mau kasih tahu, persoalan yang mendatangi saudara tidak akan menghancurkan saudara. Selama sikap saudara benar, maka tantangan itu engkau akan pakai. Bukan untuk turun, untuk terus naik. Beri kemuliaan yang meriah Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 Bapak Ibu. Karena janji Tuhan itu demikian. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-13. Ya kita baca sama-sama. 2, 3 apa katanya? Pencobaan yang kamu alami ialah yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman memelihara dalam hidup. Apa yang engkau hadapi hari ini, waktu engkau menghadapi 2019, Tuhan gak pernah janji kok sama saudara bahwa 2019 akan baik-baik saja dan bakal tidak ada masalah. Gak ada satupun ayat di dalam Alkitab yang mengatakan kalau engkau percaya kepadaku, maka hidupmu tidak akan punya masalah. Gak ada. Gak ada. Justru kalau saudara lihat ayat ini, Anda akan ketemu Tuhan yang iseng. Kenapa saya katakan iseng? Kalau memang nanti akhirnya Tuhan yang tolong, ngapain itu ada? Betul gak saudara? Ngapain udah dikasih pencobaan, terus akhirnya Tuhan juga yang akan kasih jalan keluar sama kita. Buat apa? Karena buat Tuhan pencobaan itu baik. Karena buat Tuhan permasalahan itu baik. Karena buat Tuhan persoalan itu baik. Selama saudara sikapi persoalan itu dengan benar, maka saya mau kasih tahu sama saudara, persoalan itu akan dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk membentuk rencana Tuhan yang dahsyat. Beberapa waktu yang lalu kalau saudara lihat di medsos saya, maka saya katakan gini, Allah kita turut bekerja dalam segala hal. Apa? Untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam quote-nya saya bilang gini, persoalan dan pencobaan itu hanya alat Tuhan untuk apa? Untuk membentuk apa yang Dia rencanakan
luar biasa dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Rencana Tuhan atas Anda dan saya itu rencana yang dahsyat. Rencana Tuhan atas saudara dan saya itu rencana yang hebat. Tetapi waktu kita diizinkan sama Tuhan, maka persoalan itu Tuhan pakai sebagai alat untuk mewujudkan rencana Tuhan yang dahsyat itu. Oleh sebab itu hari ini, sikap saudara harus benar. Anda jangan cuma jadi orang percaya, tetapi milikilah sikap orang percaya. Katakan sama saya sikap. Katakan sama saya sikap. Salam kiri kanan depan belakang, minimal 4 orang, gak sampai 4 orang gak masuk surga. Bilang sama dia gini, sikap pemenang. Gitu saudara. Amin saudara. Milikilah sikap pemenang. Sikap saudara akan menentukan apa yang kau raih. Keputusan saudara akan menentukan hidup saudara. Keputusan saudara hari ini akan menentukan masa depanmu. Hidupmu 5 tahun lagi ditentukan oleh keputusanmu hari ini. Oleh sebab itu pastikan engkau dan aku punya sikap pemenang. Kita belajar dari Abraham yang pertama. Sikap pemenang itu kayak gimana sih? Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasalnya yang ke-13. Ayat yang ke-7. Kita mulai. Ayat yang ke-7 kita mulai. Sampai dengan ayat yang ke-11. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feres diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot. Apa katanya? Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini apa? Kerabat. Terus, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau, yes, ayat 10 bilang apa? Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Terusin. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Yang pertama, belajar dari Abraham. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Abraham sama Lot tua mana? Lot itu menjadi kaya raya, siapa yang mentorin dia? Abraham. Amin. Jadi kalau soal urusan milih-memilih, sebetulnya yang punya hak siapa? Abraham. Tapi Abraham punya sikap pemenang. Sikap pemenang itu mengutamakan kekerabatan daripada sekedar menang kalah. Amin. Abraham bilang gini, Lot, kamu kaya, aku kaya. Ini pegawai-pegawai kita pada berkelahi nih. Gembala kamu sama gembala saya, pegawaimu sama pegawai saya. Janganlah mereka berkelahi, kita ini kan kerabat. Abraham mengutamakan apa? Kekerabatan. Abraham hidup lebih suka berdamai daripada soal menang kalah. Saya mau kasih tahu dulu sama Bapak Ibu, bahwa pilihannya sulit. Hanya ada satu jelek dan satu baik. Yang baik itu adalah lembah Yordan. Kalau Anda pernah ke tanah perjanjian, maka kalau Anda masuk dari Taba Ilat, gitu, Ilat, Taba, masuk dari border, dari perbatasan Mesir, maka Anda akan lurus masuk ikutin jalan, kemudian Anda akan ketemu Laut Mati. Nah sebelum Laut Mati itu Anda akan lihat sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau Anda lihat di sebelah kanan, maka engkau akan lihat bahwa yang namanya lembah Yordan itu luar biasa. Karena di situ ada sungai Yordan. Hijau, luar biasa. Yang satunya adalah Anda pandang ke kiri. Maka yang akan Anda temui adalah gurun tandus di sana. Gunung-gunung batu di sana. Dan saya mau ingatkan, Abraham dan Lot punya apa yang banyak? Ternak. Katakan sama saya ternak. Ternak makannya apa? Kue tiaw. Amin, saudara. Ternak makannya apa? Rumput.
Rumput adanya di dekat sungai apa di batu-batu. Jadi pilihannya cuma dua, yang baik atau yang buruk. Tapi Abraham sebagai orang yang lebih tua, sebagai orang yang punya hak untuk memilih, tetapi Abraham punya mental pemenang dan dia bilang gini sama Lot, sekarang kamu pisahkan dirimu sama aku. Supaya kita nggak berkelahi, supaya kita tetap berdamai, supaya kekerabatan kita nggak terganggu. Sudahlah kamu pilih. Kalau kamu ke kanan, maka aku akan ke kiri. Kalau kamu ke kiri, maka aku akan ke kanan. Dan kemudian Lot benar, Lot milih. Wah, kayaknya di lembah Yordan oke nih. Di situ banyak airnya, hijau, seperti taman Tuhan katanya. Terus dia bilang ini, Abraham, saya ke kanan, aku ikut ke lembah Yordan. Oke, aku akan ikut yang sebaliknya. Itu kalau saya jadi istrinya Abraham, Anda bisa bayangin, dasar bego lo. Lu mestinya pilih dong, gila kali. Ini ternak kita mau melumpanin batu, katanya bilang gitu. Ngerti maksud saya? Tetapi Abraham tuh punya mental pemenang. Dia bilang gini, bukan keadaan yang akan mempengaruhi aku. Aku yang akan mempengaruhi keadaan. Kemanapun kakiku injak, maka di tempat itu mujizat terjadi. Kemanapun kakiku injak, maka di situ ada berkat Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang namanya mental pemenang itu apa? Optimis, Pak. Amin. Optimis. Jangan dikit-dikit Anda terhakimi, Anda tertuduh dengan apa? Waduh, nih posisinya menurut Feng Shui jelek nih. Mending hoki nih kalau kayak begini nih. Saya pernah dibilang gini, datang seorang ke rumah saya yang dulu. Rumah saya yang dulu nggak terlalu besar. Jadi kalau di rumah saya yang dulu itu, memang rumah saya strategis. Kemana-mana dekat, maksudnya ke kamar mandi dekat, ke dapur dekat, mana-mana dekat Pak. Karena kecil sekali rumahnya. Dari pintu depan, terus di belakang ada pintu belakang yang menuju ke halaman belakang. Nggak ada halaman sih, cuman ada dapur kecil di sebelah belakang. Nah, waktu itu datanglah tamu, saya juga lupa entah dari mana dia. Begitu masuk, kebetulan dia Chinese, dan dia bilang gini, waduh Pak, aduh, Bapak salah Pak. Katanya, kenapa? Pak, ini pintu nggak boleh begini posisinya. Pintu depan langsung tembus pintu belakang. Ini rezeki Bapak lewat terus Pak. Masuk dari belakang nggak berhenti di rumah, lewat. Oh, terus gimana? Ya pintunya dirubah Pak, agak ke sebelah kanan. Jadi nanti ada sampai ini masuknya tembok dulu. Nah nanti dia ngumpul di situ Pak, baru nanti dia keluarnya dikit-dikit ke belakang. Saya cuman bilang sama dia, saya ingat sekali dia bilang gini, Pak, rezeki saya tidak tergantung pintu. Rezeki gua nggak tergantung ikan mas koki. Rezeki gua nggak tergantung ikan arowana Pak. Rezeki gua tergantung Tuhan. Amin. Amin. Iya, lo mau mas koki lo kayak gimana, terserah. Kalau buat saya yang namanya berkat, itu datangnya dari Tuhan. Miliki mental seperti Abraham. Sekarang pertanyaannya gini, anak Tuhan udah kayak begini belum? Enggak, anak Tuhan lebih senang berkelahi. Kenapa? Karena dia bicara menang kalah. Wait, ntar dulu, nanti dulu. Kalau dia pilih yang sana, waduh amsyong gua. Wah gak bisa kalau kayak begini. Nggak bisa Pak, gua harus pilih duluan, saya harus begini, saya harus begini. Nah. Orang yang mentalnya pemenang, dia selalu optimis. Amin saudara. Coba lihat ya, coba lihat. Yuk, kita lihat ayat yang ke-14. Nih, dan benar, Abraham nggak salah. Waktu dia ngalah, Tuhan hampiri dia. Ya kita baca, ayat 14. Kejadian 13 ayat 14. Kita baca sama-sama. Yes, kita baca ya, 2, 3. Setelah Lot berpisah dari Abraham, Tuhan hampiri dia bilang apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Apa katanya? Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Ayat 15 bilang apa? Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk Abraham ngalah. Lot ambil sebagian, saya mau kasih tahu. Tuhan datang sama dia bilang gini, Lot, lihat, timur, barat, utara, selatan,
semua aku akan berikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Amin saudara. Salam kanan kiri bilang, kalau kita ngalah, kita dapat lebih banyak. Gitu, saudara. Loh, iya. Amin saudara. Amin. Dan terjadi nggak? Terjadi. Yang namanya tanah yang ditinggali Abraham sampai hari ini, berkat Tuhan masih ada sampai hari ini. Kalau saudara ke sana deh sekali, makanya kadang-kadang memang mesti ke sana. Anda nanti akan lihat yang namanya Israel, ada Mesir di sebelah selatan, Saudi Arabia, Yordania, Syria, Lebanon di sebelah utara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau lihat negeri-negeri di sekitarnya. Kalau Anda masuk dari Mesir saja, hanya selisih portal, Pak. Gak usah jauh-jauh, selisihnya cuma portal. Set, angkat portal, masuk. Plus. Masuk ke tanah Israel. Saya mau kasih tahu, begitu masuk, push, Anda akan lihat tanah yang tidak diberkati dan tanah yang diberkati Tuhan. Anda sampai lupa itu Anda di Timur Tengah. Begitu hijaunya, begitu suburnya, begitu luar biasanya. Sampai hari ini yang namanya Israel itu masih menjadi eksportir terbesar untuk apel yang terbaik untuk standar Eropa, Bapak Ibu. Telur terbaik, susu terbaik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu engkau mengandalkan Tuhan, waktu engkau optimis, kemanapun tanah yang kau injak, Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Jadi gini, kalau Anda naik pesawat tenang aja. Bilangnya gini, enggak. Jangan bilang gini, untung lu gua gak naik pesawat itu. Kenapa? Kecelakaan gitu. Kalau anak Tuhan gak gitu, mental pemenang gak gitu. Mental pemenang tuh gini, kalau gua ada di dalam situ, pesawat itu pasti ada dalam perlindungan Tuhan. Beri kemuliaan ya Tuhan. Haleluya. Kalau udah denger nih khotbah, you masih takut, gua gak ngerti mesti ngomong apa lagi. Saudara. Ngerti maksud saya, saudara. Amin. Yang kedua, kita lihat, kita masih belajar dari Abraham ya, kita lihat di dalam Kejadian, pasal yang ke-22. Ini mental pemenang, ini masalah mental Pak. Mental itu segalanya. Kalau Anda sudah kalah secara mental, Anda salah secara mental, maka saya mau kasih tahu bahwa engkau sudah kalah sebelum berperang. Yuk kita lihat Kejadian 22, ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Alright, kita baca sama-sama. 2, 3, apa katanya? Ya. Iya Tuhan, firman-Nya pergilah ia ke tanah Moria dan bersembahkanlah dia di sana sebagai pada salah satu gunung yang ada. Yes, terus keesokan harinya memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah kayu korban bakaran itu, lalu, ya, yes, terus, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, apa? Tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, perhatikan ayat yang kelima. Kita ulangin ya. Kata Abraham kepada 2 bujangnya itu, apa? Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini, siapa anak ini? Ishak, pergi ke sana. Dia akan pergi ke Bukit Moria. Kami akan apa? Sembahyang. Sesudah itu apa? Ini dia naik ke atas, apa rencananya? Mempersembahkan Ishak. Abraham naik sama siapa? Sama Ishak. Artinya waktu dia pulang harusnya dia sendiri atau berdua. Tetapi Abraham optimis. Tetapi Abraham positive thinking. Dia bilang gini, lu tunggu sini ya. Nanti sebentar gue akan naik sama ini anak nih, si Ishak. Ya. Ntar kami
akan kembali. Padahal Tuhan bilang apa? Naik ke atas, persembahkan itu. Artinya apa? Dibunuh di atas, dibakar di atas. Ngerti maksud saya? Tetapi Abraham bilang gini, no. Tuhan boleh berkata apapun, tetapi yang aku tahu, Allahku tidak akan melakukan hal yang jahat dalam hidupku. Amin. Abraham percaya penuh. Abraham itu pikirannya positif Bapak Ibu. Dia tidak pernah berpikir negatif. Makanya dia bilang gini, kami pasti akan turun. Dia bahkan bilang gini, anakku pasti akan tetap hidup. Kenapa? Karena ini anak yang dijanjikan padaku. Dan Allah tidak akan pernah mencelakakan dia. Amin saudara. Amin. Seberapa kita hari ini khawatir saat anak kita gak ada sama kita. Seberapa hari ini kita khawatir untuk kebutuhan daripada anak-anak kita. Kenapa? Karena engkau gak percaya. Engkau tidak pernah berpikir positif terhadap Tuhanmu. Bahwa Allah yang kau sembah tidak akan membiarkan mereka meminta-minta roti. Anak-anakmu pasti Tuhan pelihara. Anak-anakmu pasti sekolah yang tinggi. Anak-anakmu pasti berkecukupan. Anak-anakmu gak akan jadi pengemis. Anak-anakmu pasti akan diberkati. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Amin, saudara. Punya mental pemenang dong. Jangan apa-apa khawatir, jangan apa-apa takut, jangan apa-apa begini, begitu. Come on. Hidupmu tidak tergantung posisimu, hidupmu sangat akan mempengaruhi posisi di mana engkau ada. Engkau datang bukan untuk diberkati, engkau datang untuk memberkati. Amin saudara, itu yang pertama. Yang kedua, milikilah hati dan pikiran yang positif terhadap Tuhan. Jangan dikit-dikit gimana nih Tuhan? Gimana nih Tuhan? Seolah-olah Tuhan gak peduli. Allahmu peduli. 2009, saya keluar dari profesi saya sebagai seorang penerbang. Itu bulan Maret. Bulan Juli istri saya datang sama saya. Dan dia bilang sama saya, Hani, bisa ngomong gak sebentar? Iya, ada apa? Gini Hani. Saya gini-gini dipanggil Hani loh. Situ ngetawain saya. Gini Hani, anak kita minggu depan udah gak boleh sekolah. Kenapa? Karena belum daftar ulang. Oh, daftar ulang berapa? Gagah kan kita, 1,6 kali 3 anak. Oke, jadi total berapa? 4,8. Yes. Ada uangnya? Gak ada. Suami itu mesti gitu. Amin saudara. Enggak ada. Nah, terus gimana dong? Saya cuma bilang, bulan Maret bukankah saya sudah datang sama kamu dan kita sudah sepakat untuk melayani dia sepenuh waktu. Kamu tahu kita nggak punya tabungan sama sekali karena kita jalanin yayasan. Kamu tahu bahwa begitu saya berhenti, maka stop, selesai. Semua penghasilan saya tidak ada lagi. 2009, posisi saya belum seperti hari ini. Tidak ada orang tahu bahwa saya seorang pendeta. Betul? 2009 saudara sudah kenal saya? Enggak. Kalau hari ini saya posisinya udah seperti hari ini, 2009 Tuhan minta saya keluar, saya dengan enteng. Kenapa? Karena ada alternatif. Ngerti maksud saya saudara? Hari itu Tuhan cuma minta satu-satunya yang aku andalkan. Satu-satunya gantungan hidupku dan keluargaku. Dan sini. Dan saya serahkan. Dan saya bilang, kan kita udah sadar, iya sih, ya sudah. Yuk, terus gimana? Berlutut kita. Saya berlutut sama istri saya pegang tangan saya. Tangan yang satu saya angkat sama Tuhan, saya bilang gini, Bapak, aku adalah orang tua mereka, tetapi sesungguhnya mereka adalah anak-anakmu. Kalau aku orang tua yang bodoh, ingin mereka sekolah yang tinggi, aku terlalu percaya Engkau Tuhan lebih menginginkan mereka sekolah yang tinggi. Amin. Kalau nanti minggu depan anak-anakku dikeluarkan dari sekolahnya, maka aku bilang, Tuhan, aku percaya Engkau punya tempat yang lebih baik dari tempat itu. Saya tidak khawatir, saya tidak takut di dalam nama Yesus. Amin. Istri saya cuma ngeliatin saya, udah gitu aja. Ya emang mau ngapain lagi, bos? Bu, Pak, kalau saya mau ngomong sama adik saya, kakak saya bisa nggak? Kakak saya pilot, kami bertiga, tiga-tiganya pilot, tiga-tiga laki, tiga-tiga pilot Pak. Saya anak nomor 2, tengah.
Kakak saya senior captain di Lion Air, adik saya terbang Qatar Airways. 13.000 US dollar, baru gaji pokoknya. Qatar Airways waktu itu. Jadi kalau saya minta 13.000 US dollars, itu berapa ya? 130 juta something lah. Kalau saya minta 5 juta, kira-kira dikasih nggak sama adik saya, saudara? Enggak, adik gue pelit loh, saudara. Ini gue curcol nih. Pasti dikasih lah. Ibu saya juga nggak miskin-miskin amat kok. Saya ngomong sama dia dikasih. Saya minta sama teman-teman saya pasti dikasih. Tapi ingat ya, saya lebih suka diam. Kenapa? Nggak ada gunanya. Saya minta pertolongan dari manusia. Manusia kadang-kadang nolong enggak, ngomongin iya. Amin, saudara. Amin, iya. Kalaupun dia nolong, omongannya sebakul. Kemana-mana dicerita-ceritain. Iya kan? Makanya saya nggak pernah mau. Kenapa? Saya bukan takut saya dipermalukan. Yang aku takut adalah Tuhanku dipermalukan. Waktu saya pinjem duit, coba bayangin nggak? Teman saya kan ngomong apa? Makanya udah dah, lu jangan sok-sok full timer lah, mana Tuhan lu itu, amin. Saya nggak mau, saya diem Pak. Sampai Tuhan kirim. Orang dari Pontianak nggak ngerti, nggak jelas, nggak tahu ngapain, tiba-tiba Tuhan utus untuk datang bawa 5 juta sama saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beri kedua kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Itu dahsyat. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, dari situ aku terlalu percaya. Mulai saat itu aku nggak pernah takut di dalam hidupku. Dan apakah saudara sekarang lihat saya minta-minta roti? No. Apakah saudara lihat saya hari ini berkekurangan? Maaf sekali enggak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah kita akan mencukupkan segala kebutuhan kita seturut dengan kekayaan dan kemuliaan-Nya. Amin. Yang perlu adalah berpikir positif. Betul nggak ada uang. Betul anak saya harus dikeluarin. Betul kalau dikeluarin dari sekolah nggak ada masa depan. Betul. Tetapi yang saya tahu, Tuhan yang aku sembah tidak akan membiarkan itu terjadi dalam hidupku. Amin Bapak Ibu. Sama seperti Abraham, dia bilang gini, lu tunggu sini ya, jaga tuh keledai. Saya sama dia mau naik, gue mau sembahyang dulu. Ntar kami akan turun kembali. Karena dia tahu, naik 2, pulang akan tetap 2. Walaupun Tuhan bilang, korbankan anakmu di atas. Dia bilang, Tuhan tahu caranya, bagaimana melakukan perkaranya. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita lihat yuk di dalam Filipi. Filipi pasalnya yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Filipi pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Filipi pasalnya yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang ketiga, sikap orang yang menang adalah mereka yang mengutamakan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Amin. Kenapa pahlawan-pahlawan itu dikenang? Karena mereka mengutamakan orang lain lebih dari dirinya sendiri. Kenapa mereka hari ini pantas dihormati? Karena mereka mengorbankan dirinya, bukan untuk dirinya, tetapi untuk Anda dan saya. Amin. Anda dan saya hutang darah sama mereka. Oleh sebab itu namanya masih hidup walaupun orangnya sudah mati. Walaupun orangnya sudah nggak ada, namanya masih dikenang. Kenapa seperti itu? Orang yang berharga bukan orang yang menerima. Orang yang paling berharga, mereka yang memberi. Amin. Tidak ada orang dihargai karena apa yang dia terima. Tetapi orang itu dihargai karena apa yang dia beri. Apa yang dia hasilkan. Amin saudara. Orang yang punya mental pemenang, mereka lebih mengutamakan apa yang mereka beri
bukan apa yang mereka terima. John F. Kennedy pernah bilang gini, jangan pernah bertanya, apa yang negaramu bisa beri sama Anda. Tetapi bertanyalah, apa yang kau sudah lakukan dan kau beri untuk negaramu. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan cuma tanya apa yang Tuhan akan berikan bagi kita. Tetapi tanya apa yang sudah engkau lakukan buat Tuhan dan buat sesama kita. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Saya percaya mental pemenangmu akan membawa engkau terus naik dan tidak turun. Tantangan akan menjadi anak tangga untuk membawa engkau lebih tinggi. Hambatan akan engkau pakai untuk membuat engkau terbang makin hari makin tinggi. Beri kemuliaan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Saat aku lewati lembah air mata sekalipun. Lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, aku percaya. Bilang sama Tuhan, kemenangan sudah kau jamin. Yes, haleluya. Oh ya, aku percaya, I believe it. Aku percaya. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Dia. Oh ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Jadikan lagu ini doamu. Jadikan lagu ini doamu. Sudah kau jamin. Aku percaya. Aku percaya. Jemaat saja katakan, ya Tuhan, ku Kalau lagu ini doamu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Rubah mental kami Tuhan. Ubahkan mental kami ya Tuhan. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bukan karena kami kuat, karena Tuhan hebat. Oh yes Lord. Amin. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat pada hari ini Tuhan. Kau lihat mereka Bapa. Jamah dan lawatlah mereka Tuhan. Amin. Rasakan Tuhan melawat engkau. Kesembuhan, pemulihan, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Kau yang jamin. Engkau berjanji hidup kami gak turun terus naik. Kami bukan ekor, Tuhan pimpin kami jadi kepala. Itu digenapi di dalam kehidupanmu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetaplah bergantung. Milikilah sikap pemenang. Supaya hari ini dan sampai selama-lamanya engkau tetap menang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Umat diberkati katakan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus.